meramaikan persaingan smartphone kelas mid-range di tahun 2024. Poco M6 Pro hadir sebagai produk terbaru mereka untuk menghadang kompetitor lainnya di kelas serupa. Meneruskan Poco M5 yang diluncurkan di akhir tahun 2022, smartphone ini datang dengan sejumlah pembaharuan pada spesifikasi untuk menambah daya jualnya, spesifikasi menjanjikan dan banderol harga yang menarik. Apakah smartphone ini cocok bagi sobat gadget yang sedang mencari smartphone Android 2 jutaan? Di kelas ponsel 2 jutaan, Poco M6 Pro tampil elegan dan jauh lebih menarik dibandingkan pendahulunya. Desain bodi cenderung mengotak dengan ketipisan 8 mm saja. Bila sebelumnya di bagian belakang berbahan seperti faux leather, kini menggunakan bahan plastik yang menyerupai kaca. Terlihat mewah bila terkena pantulan cahaya dari lampu atau sinar matahari, ditambah dengan 2 bulatan kamera yang besar dan menonjol. Unit yang saya uji datang dengan warna biru. Saya menyukai warna ini karena tidak mencolok, tone birunya terlihat elegan dan kalem. Turut tersedia varian warna hitam yang lebih simpel. Dengan bobot 179 gram, ia terasa ringan kala digenggam dan tidak membuat jari tangan pegal. Berat juga tidak bertambah banyak saat sedang menggunakan pelindung bodi yang disertakan di paket penjualan, menjaga kenyamanan smartphone kala digunakan agak lama. Secara desain, Poco M6 Pro kini tampil lebih dewasa dari Poco M5 yang lebih funky. Logo Poco kini berukuran pas, tidak kebesaran seperti generasi Poco sebelumnya. Hal menyenangkan lainnya, smartphone ini masih menyediakan jack audio 3.5 mm dan IR blaster di bodinya. Berguna untuk mendengarkan musik dengan earphone kabel, berikut IR blaster untuk mengontrol perlengkapan elektronik rumah tangga. Umum ditemukan di smartphone Poco dan Xiaomi, namun tidak pada kompetitor lainnya. Bagaimana dengan durabilitasnya? Cukup menjanjikan karena Poco M6 Pro telah tersertifikasi IP53 yang membuatnya tahan dari debu dan cipratan air. Demi durabilitas ekstra, Poco menyediakan soft case berwarna abu-abu pada paket penjualannya. Tidak perlu membeli pelindung bodi tambahan, sudah melindungi bagian bodi dan kamera. Spesifikasi layar Poco M6 Pro terbilang memukau untuk kelas harganya. Di kelasnya, ia tampil pede dengan panel Flow AMOLED 6,67 inci beresolusi Full HD+. Kecerahannya dapat menembus hingga 1200 nits dan telah dilengkapi dengan refresh rate 120 Hz. Berkat penggunaan Flow AMOLED, bezel di sekeliling layar pun terbilang super tipis, dari depan terlihat seperti smartphone mahal. Bagaimana dengan pengalaman menggunakan layarnya sehari-hari? Layar menjadi bagian positif yang cukup menonjol dari smartphone ini. Performa layar Poco M6 Pro sukses memanjakan mata dengan warna yang vibrant dan hitam yang pekat. Jarak antara kaca ke panel layar terasa sangat dekat, layar menjadi terlihat tajam. Kaca yang digunakan telah dilengkapi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Tak lupa, tersedia pelindung layar yang telah tertempel di layar, membuat pengguna tidak perlu memasangkan pelindung layar tambahan. Sedikit catatan. Respon layar sentuh pada awalnya agak kurang oke untuk bermain game, tetapi langsung membaik dan normal setelah mendapatkan update software. Layarnya sudah mendukung HDR10+, sehingga sudah dapat dinikmati untuk menikmati konten HDR. Bila digunakan untuk menonton Netflix, Poco M6 Pro sudah mendukung kualitas HD. Fingerprint sensor kini sudah mengadopsi under-display fingerprint dengan akurasi dan waktu unlock yang sudah cukup cepat dan akurat. Tak seperti smartphone Poco biasanya yang tidak memiliki kamera mumpuni, Poco M6 Pro punya poin yang menarik di sisi ini.
Kini sensor utama beresolusi 64 megapiksel telah dilengkapi dengan Optical Image Stabilization (OIS). Menjadi ponsel Poco termurah dengan kamera OIS, sensor ultrawide pada kamera belakang sendiri menggunakan 8 megapiksel, begitu juga dengan sensor makro 2 megapiksel. Biasanya kamera smartphone Poco di kelas 2 jutaan menjadi prioritas nomor kesekian dengan hasil tangkapan seadanya. Kini dengan Poco M6 Pro, hasilnya menjadi sangat memuaskan berkat hadirnya OIS. Foto menjadi tidak mudah blur dan dapat tampil lebih tajam berkat stabilisasi oke dan shutter speed lebih lama. Hasil tangkapan kamera smartphone ini terbilang tajam, bahkan tetap tajam walaupun diperbesar hingga 2-3 kali zoom. Warna dan kontrasnya sungguh nyaman dipandang, begitu pula kemampuannya menghadapi cahaya yang semakin baik. Di malam hari, kehadiran OIS semakin membuat performa kamera Poco M6 Pro mumpuni. Saya gunakan on-take foto di malam hari tanpa night mode, dan hasilnya memuaskan dengan warna yang terjaga vivid dan detail yang terlihat jelas serta noise minimal. Tersedia night mode untuk hasil yang lebih baik di pencahayaan ekstrim. Saya perhatikan noise-nya semakin minim dan detail lebih tajam di mode ini. Untuk kamera ultrawide, secara mengagetkan dapat diandalkan dengan baik. Efek distorsi di pinggiran foto bisa teredam, walaupun hasilnya tetap kurang mumpuni di ruangan dengan pencahayaan seadanya atau malam hari. Kamera depan Poco M6 Pro beresolusi 16 megapiksel dengan kualitas yang biasa saja. Sudah cukup baik di luar ruangan atau dalam ruangan dengan cahaya standar, tetapi tidak begitu bagus kala cahaya mulai redup. Tidak direkomendasikan untuk digunakan di keadaan minim cahaya. Foto akan berhiaskan noise dan detail terlihat halus kurang tajam. Poco M6 Pro punya tampilan antarmuka khas smartphone Xiaomi. Dengan MIUI 14 for Poco, tampilan app drawer alias menu yang secara otomatis mengategorikan jenis aplikasi menjadi beberapa tab menjadi pembeda utama dari MIUI yang ada pada Xiaomi. Poco M6 Pro sendiri akan mendapatkan update HyperOS sebagai pengganti MIUI, namun update OS tersebut belum dapat diakses kala saya menguji pakai smartphone ini, padahal akan membuat performa dan pengalaman penggunaan smartphone ini jadi lebih baik. Selayaknya MIUI, ada beberapa aplikasi bawaan yang bakal munculkan notifikasi cukup rutin, termasuk iklan ketika diakses. Untungnya, segala notifikasi dan iklan tersebut bisa dihilangkan atau dinonaktifkan, walaupun harus meluangkan waktu untuk mengganti pengaturan aplikasi bawaan tersebut satu persatu. Beralih ke kelengkapan sensor dan port, semua yang esensial hadir di Poco M6 Pro. Mulai dari jack audio 3.5 mm, sensor NFC, sampai IR blaster untuk kendali AC dan TV, melalui aplikasi Mi Remote, semuanya sangat membantu dalam keseharian. Poin menarik lainnya, Poco M6 Pro telah dilengkapi dengan stereo speaker di bagian atas layar, earpiece, dan bawah bodi. Kualitasnya sudah memadai untuk menikmati konten multimedia lantang ketika menggunakan volume maksimum, walau belum terasa terlalu berdentum. Suatu fitur yang belum semua smartphone 2 jutaan memilikinya, padahal sangat berguna kala menonton video atau bermain game tanpa earphone atau headphone. Poco M6 Pro mengusung chipset Helio G99 Ultra dengan 2 inti Cortex A76 pada frekuensi 2,2 GHz serta 6 inti Cortex A55 pada frekuensi 2 GHz. Embel-embel Ultra di sini sejatinya tak banyak berbeda dengan G99 biasa, hanya berbeda di dukungan kamera yang lebih dari 108 megapiksel, berguna di Redmi Note 13 Pro dengan kamera 200 megapiksel, namun tidak di smartphone yang berkamera 64 megapiksel ini. RAM dan memori internal terbilang memadai dengan besaran 8 GB untuk RAM dan 256 GB untuk memori internal, masih bisa ditambahkan dengan micro SD.
Walau MediaTek Helio G99 sudah cukup lama rilis, namun saya rasa performanya masih sangat baik di Poco M6 Pro dengan versi Ultra ini. Penggunaan standar seperti scrolling media sosial, messaging, edit foto atau video, dan multitasking berjalan dengan lancar. Jarang terjadi stuttering saat berpindah-pindah aplikasi atau menggunakan smartphone secara cepat. Ia dapat mengikuti ritme penggunaan saya yang tergolong tidak sabaran. Suhu pun terpantau aman, tidak demam walau sedang di luar ruangan dengan koneksi 4G. Sebagai sebuah smartphone Poco, bagaimana performanya kala digunakan untuk bermain game? Saya rasakan positif dengan game Genshin Impact yang sering saya mainkan dan cukup berat untuk smartphone kelas 2 jutaan. Game tersebut dapat berjalan dengan pengaturan grafis low dan resolusi tertinggi, stabil di 30-40 FPS tanpa mengalami FPS drop. Suhu juga hanya hangat saja, tidak sampai panas dan mengalami penurunan performa. Spesifikasi Poco M6 Pro di sisi performa mungkin bukan yang terbaik di kelasnya. Namun saya rasa semuanya teroptimalisasi dengan baik sehingga tidak terjadi lag ataupun panas yang mengganggu selama menggunakan smartphone ini sebagai daily driver, bahkan jauh lebih gegas dari Redmi Note 13 4G atau Samsung A15 5G. Hasil ini didapatkan dengan sistem operasi MIUI 14. Saya rasa pengalaman menggunakannya akan lebih baik lagi ketika sudah mendapatkan update HyperOS dalam waktu dekat. Mayoritas smartphone Poco dilengkapi dengan kapasitas baterai besar, mendukung kegiatan sehari-hari dan gaming dalam waktu lama. Begitu pula dengan baterai Poco M6 Pro yang berkapasitas 5.000 mAh, besaran kapasitas yang sangat memadai untuk smartphone tipis dan ringan. Bagaimana daya tahan baterainya kala digunakan beraktivitas seharian? Setelah saya gunakan sebagai smartphone utama dengan satu kartu SIM dan pola penggunaan untuk mengakses sosial media, messaging, dan foto video, Poco M6 Pro tergolong sangat awet. Smartphone ini mampu bertahan hingga lebih dari 1 hari pemakaian. Terisi penuh jam 7 pagi, baru akan habis baterai sekitar jam 10 sampai 12 siang di keesokan harinya. Saat membutuhkan pengisian daya, Poco M6 Pro kembali bersinar dengan dukungan fast charging 67 watt yang mempercepat proses isi daya. Menggunakan charger yang tersedia dalam paket penjualan, hanya dalam waktu 30 menit saja baterai smartphone sudah bisa melampaui 80%, lebih dari cukup untuk penggunaan dari pagi sampai malam. Mengisi baterainya dari habis hingga 100% membutuhkan waktu kurang lebih 50 menit, sangat cepat di kelasnya. Poco M6 Pro adalah smartphone Android 2 jutaan yang sangat menyenangkan untuk dipakai. Biasanya Poco punya kelemahan di kamera, kini malah jadi keunggulan dengan kamera berkualitas dengan OIS. Speaker stereo turut menyumbang kenyamanan mengonsumsi konten. Performa Helio G99 Ultra masih terbilang gegas untuk penggunaan harian maupun bermain game. Layar AMOLED 120 Hz dengan desain dan kualitas panel yang memesona, memori internal lega, baterai awet, dengan sensor lengkap termasuk NFC dan IR Blaster, dirangkum dalam satu smartphone yang tipis dan ringan. Kekurangan dari Poco M6 Pro terbilang sedikit namun tetap ada. Iklan khas MIUI masih dapat dijumpai di aplikasi bawaan, sedikit mengganggu untuk beberapa orang. Always on display hanya dapat tampil selama maksimal 10 detik saja, menjadi tidak always on. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Poco M6 Pro sangat saya rekomendasikan bagi sobat gadget yang mencari smartphone dengan budget 2 jutaan dan mendambakan paket lengkap untuk pemakaian jangka waktu lama.